Oke, mulai dari awal kita buat database dulu menggunakan Google Firebase. Kita buat project baru. Misalkan nama projectnya monitoring sensor gitu misalkan. Klik continue, kemudian di bagian Google Analytics juga continue aja. Configure Google Analytics pakai default, kemudian create project. Sambil kita buka example-nya yang sudah saya kirimkan. Di pengaturan database ada dua. Yang pertama authentication, kemudian yang kedua real time database. Kita setting dulu authentication-nya. Kalau ini belum disetting, di bagian project overview kemudian project setting pasti belum ada APK-nya. Jadi kalau authentication-nya belum disetting, di bagian sini nanti nggak muncul APK. Kan kita butuh APK ini. Di sini nggak bakalan muncul. Kalau ternyata mau dibuka di sini, ternyata di sini APK belum muncul, berarti langkah yang authentication belum dilaksanakan. Kita klik Get Start. Kemudian kita pilih Anonymous, kita enablekan, kita simpan. Kalau sudah, baru kita ke project setting, pasti sudah muncul APK-nya. Tadi kan belum muncul. Kita simpan dulu di Notepad. APK. Kemudian langkah yang kedua, klik File, kemudian Real Time Database. Kita create database. Database location-nya nanti default-nya saja. Klik Next. Nah, kemudian kita pilih yang log mode. Ingat, false ini nanti akan kita rubah menjadi true di bagian rule. Kita klik enable di sini. Langsung kita ubah aja rules-nya. False menjadi true. Klik publish kalau sudah. Kemudian kita kembali ke bagian data. Kita buat database-nya. Yang pertama let, value-nya buat aja 0. Kemudian suhu kelembaban. Suhu value-nya misalkan 34, kelembaban. Tiga ini dulu yang paling utama. Nanti kita bisa juga menampilkan jamnya, nanti bisa kita tambahkan. Kita copy database URL-nya dengan mengklik yang ini, simbol apa ini, bulat ini. Otomatis dia akan mengcopy URL-nya. Oke. Kita beralih ke example yang di Arduino. Ada 4 yang perlu kita rubah. Yang pertama nama Wi-Fi-nya. Kemudian passwordnya apa?
Di sini APK, tetapi URL-nya dulu aja. Kemudian APK kita kopikan di sini juga. Ada 4 ini dulu yang kita setting. Kemudian kita upload. Nanti kita untuk mengendalikan lampu LED yang ada di sini. Ingat pengaturannya, boardnya kita menggunakan apa? Kita pakai SP32. Kemudian portnya terhubung di COM berapa? Di sini. Port di COM 20 punya saya. Kemudian klik upload. Biasanya proses uploading pertama cukup lama. Kita sambil membuat project untuk tank kabelnya. Atau buka dulu aja, create project baru gitu ya. Create new app. Namanya misalkan monitoring sensor juga namanya. Kategorinya pilih aja education. Create. Untuk desain yang utama dulu aja ya. Ada judul, ada tombol, ada label. Scaling IoT. Untuk desainnya ini saya buat yang paling sederhana dulu. Ini kemudian ada tombol. Tombolnya misalkan LED on. Saya duplicate biar ukurannya sama. Namanya LED off yang kedua. Nah, jangan sampai lupa pengaturan. Nah, kemarin sudah ditekan-tekan tombolnya, sudah dibuat, tapi ternyata belum terhubung. Di pengaturan kita butuhkan juga pengaturan untuk Firebase-nya, APK dan database URL. Di sini kita ambil dari notepad yang tadi sama URL-nya. Dua tombol ini kita gunakan untuk mengatur di Firebase dulu. Kalau di SP-nya cukup lama uploadingnya. Kita buat bloknya. Yang pertama kali kita deklarasikan dulu variabel LED dari cloud ya, cloud server. Kita pilih cloud, kita tulis LED di sini. Kemudian ketika LED on kita klik, dia akan merubah nilai cloud LED di sini. Berarti bagian variabel set cloud itu nilainya berapa? Kalau LED on berarti kita kasih nilai 1 untuk lampu yang ada di situ. Nanti kalau udah pakai yang alat sungguhnya pakai SSR nanti 0 baru nyala ya. Kemudian untuk LED off juga seperti itu. When LED off klik, maka kita set variabel LED-nya menjadi 0. Nah, seperti ini kalau kita uji yang blok ini aja ya. Ketika kita klik LED on, di sini harusnya merubah menjadi 1 di sini. Ketika kita klik LED off, berubah menjadi 0. Tadi sudah bisa menampilkan. Belum juga nih.
Oke, saya tambahkan dulu aja label untuk sensor. Labelnya dulu. Butuh 2 label. Pertama label suhu. Kemudian yang kedua untuk label kelembabannya. Bisa diduplikat juga. Kedua label kelembaban. Oke. Nah, akhirnya uploading juga. Di bagian ESP kalau sudah dan uploading, untuk koneksinya bisa dilihat dari serial monitor. Seperti ini masih connecting, kemudian terhubung, nanti akan muncul tulisan connected. Kalau sudah oke seperti ini, berarti dia sudah terhubung ke Firebase-nya. Connection Firebase. Tadi saya salah pencet, hotspotnya saya matikan. Saya reset dulu. Connecting to Wi-Fi, connected. Nah, sudah muncul oke, kemudian nilainya di sini nanti akan menampilkan nilai variabel LED-nya. Ketika 0 berarti LED-nya di sini nanti padam. Kita atur manual menggunakan Firebase-nya. Ketika kita ubah manual di sini menjadi 1, otomatis di sini juga nanti akan berubah menjadi 1 dan lampunya di sini menyala. Karena kita tadi sudah bisa menghubungkan ini dengan tank cable juga, tank cable pun juga bisa untuk mengendalikan. Ketika saya klik LED off di sini, seharusnya di sini LED-nya juga padam. Oke. Kalau kita sandingkan semua di sini, ini di sini, sini aja ya. Ketika saya klik, nanti diklik hilang. Oke, ketika saya klik LED on, di sini berubah 1, di ESP juga berubah 1, lampunya menyala. LED off, di Firebase berubah 0, di sini juga ikut berubah 0. Lampu LED-nya padam. Di konsep IoT-nya seperti itu. Sekarang kita tambahkan program di ESP-nya untuk sensor. Langsung tambahkan program sensor aja di sini. Ingat 3 bagian. Bagian atas DHT total. Kita menambahkan sensor DHT. DHT pinnya pin berapa? Di sini pin 15 saya pakai, DHT 22 tipenya. Kemudian di bagian void setup, DHT begin. Untuk mengambil datanya, kita deklarasikan dulu di atas global ya, kelembaban, integer kelembaban, sama float untuk suhunya. Ini yang di sini misalkan tulisannya kecil semua, berarti di bawah nanti juga harus kecil semua. Di bagian loop kita ambil data kelembaban, DHT read humidity, kemudian untuk suhunya DHT read temperatur. Nah, nilai inilah yang akan kita masukkan untuk update ke Firebase-nya. Jadi untuk perintah untuk update set integer database suhu dengan nilai suhu yang didapatkan dari sensor DHT. Begitu juga untuk kelembabannya. Nama database-nya tadi menggunakan huruf besar semua. Ini harus sama dengan yang di sini. Nama variabelnya nanti kelembaban. Kita uji.
Sambil menunggu ini, kita tambahkan dulu di bagian tankable-nya. Tadi variabel suhu dan kelembaban sudah. Untuk menampilkannya, kita tambahkan blok. Tidak lupa kita deklarasikan dulu apa yang mau ditampilkan menggunakan inisialisasi cloud-nya. Ada suhu dan juga ada kelembaban. Ini juga harus sesuai dengan yang di Firebase. Di sini. Untuk merubah nilai dari label ini, kita klik bagian variabel. When float variabel suhu, let ini kita ganti suhu. Kalau udah dideklarasikan nanti muncul di list ini, kalau udah diinisialisasi. Maka akan merubah label suhunya. Set label suhu teks. Isi teksnya yaitu nilai dari variabel. Berarti nilai variabel ini, float variabel suhu. Begitu juga untuk yang kelembaban. Tinggal kita pilih when float variabel kelembaban inisialis, maka label kelembaban diisi oleh nilai variabel dari kelembaban. Kita uji. Nah, sudah muncul nilainya 2121. Ini kok 2121? Ada yang salah nih kayaknya. Kelembaban suhu. Kita cek di Firebase-nya. Kelembaban di sini harusnya 56. Ini kok float variabel kelembaban label suhu, label suhu, label kelembaban. Oh, udah 5656. Oke. Kemudian ini dan uploading. Seharusnya nilai dari suhu dan kelembaban sudah terupdate sesuai data sensor. Kita cek di bagian Firebase. Ini udah berubah ya, secara otomatis ini. Enggak saya rubah-rubah. 25,5 untuk suhunya, kelembabannya 74. Kalau kita buka di sini juga sudah bisa menyesuaikan. Jadi setiap di sini ada perubahan, di sini juga ikut berubah. Oke, di bagian tankable sini, kalau kita mau menambahkan kata-kata di depannya, di bagian blok ini kita tambahkan. Ketika menampilkan label suhu, di depannya misalkan kita tambahkan sensor suhu. Kita modifikasi dari text join sini. Kita butuhnya ada 3 tempat. Kalau kurang tempatnya, kita klik bagian setting di sini. Itemnya ditambahkan. Drag and drop aja untuk mengisi variabel suhu. Kata-kata awalnya misalkan sensor suhu sama dengan satuannya Celsius. Begitu juga untuk kelembabannya. Yang joinnya aja saya duplicate. Variabelnya saya rubah menjadi variabel kelembaban. Juga sensor kelembaban. Satuannya persen. Kita uji. Oke, sudah bisa tampil bagian ini. Nah, kemudian di bagian Arduino atau ESP-nya, kita mau menampilkan nilai sensor ini di LCD. Kita tambahkan lagi di sini. Include. Kita kelompokkan dengan include liquid crystal I2C.H. Kemudian liquid crystal I2C LCD 0x27 16 kolom dan 2 baris. Di bagian void setup jangan lupa kita letakkan aja di paling atas. Kemudian LCD init
Langsung kita tuliskan di sini biar ketika ESP menyala atau aktif langsung menampilkan tulisan di baris pertama. Dan juga ketika masih connecting, LCD juga menampilkan di baris bawah. Nah, di sini ada serial connecting. Jadi LCD juga biar tampil di bagian bawah. Tulisannya juga sama, misalkan connecting. Ini. Kemudian kalau sudah terhubung, di sini ada tulisan serial connected ini ya. Kita tambahkan aja di sini untuk LCD juga connected. Sampai kata-katanya bro. Kemudian untuk menampilkan data sensor setelah dibaca, selain dikirimkan ke Firebase juga ditampilkan di sini di LCD. LCD set kursor di baris bawah 0,1. LCD print nilai sensor suhunya. LCD print suhu 0,1 berarti satu angka di belakang koma. LCD write ini untuk menampilkan simbol dari derajat. LCD print satuannya Celsius. Begitu juga untuk kelembabannya, simbolnya humidity, variabelnya kelembaban, satuannya persen. Kita upload. Sambil menunggu proses uploading, kita modifikasi lagi di sini. Di bagian desainnya, kita tambahkan satu label untuk informasi atau keterangan atau status kalau kemarin ya. Label status. Label status ini nanti untuk menampilkan kondisi sensor misalkan. Misalkan jika suhu kurang dari 30 maka tampil dingin. Antara 30 sampai 40 hangat. Lebih dari 40 panas. Bagaimana caranya? Di bagian blok kita sisipkan di bagian suhu. Di sini kita ambil kondisi menggunakan kontrol. If jika nilai suhu kurang dari, kita ambil aja yang kurang dari sini. Label variabel suhu, kita ambil float variabel suhu. Kita bandingkan dengan nilai berapa? Kurang dari 30 misalkan. Kita isi 30. Berarti di sini ceritanya, jika float variabel suhu kurang dari 30, maka apa yang dilakukan? Lakukan merubah set label status teksnya. Teksnya kita rubah tulisannya menjadi dingin. Dan juga background colornya berubah menjadi hijau misalkan. Selain itu 30 sampai 40 berarti kita butuh else if. Kita drag and drop ke bagian sini. Else if ada kondisi kalau pakai antara 30 sampai 40 berarti kita butuh logic and. Kita drag and drop dulu bagian and. Kemudian kita membandingkan juga, kita butuh nilai lebih dari tadi kan, lebih dari 30. Kita taruh lebih dari 30 dan kurang dari. Kita bisa juga ambil dari logiknya sini.
dan kurang dari. Baru kita isi. Kalau mau ikut 30-nya juga berarti sini tambahkan atau pilih yang lebih dari sama dengan. Apa yang kita bandingkan? Variabel suhu, float variabel suhu itu nilainya lebih dari sama dengan 30. Berarti ini kita isi 30. Dan variabel float suhu nilainya lebih dari kurang dari 40. Kita butuh nilai juga di sini. 40. Apa yang dilakukan? Merubah label status teksnya menjadi net. Kemudian background color-nya berubah menjadi kuning atau keoren-orenan. Selain nilai itu, berarti lebih dari 40, lebih dari sama dengan 40, langsung di else saja, berarti yang kita isi teksnya panas. Kalau nama saya Patur, warnanya merah. Oke, kita uji. Nah, suhunya 25 dingin. Ini juga sudah tampil secara otomatis, ini 25,5. Di sini. Oke. Kalau kita rubah manual di bagian verbisnya, tapi ini saya copot dulu biar enggak otomatis, biar enggak update. Ketika nilai suhunya antara 30 sampai 40, berarti 33 misalkan. Tulisannya hangat di sini. 33 hangat. Kalau lebih dari 40, misalkan 42, nah sini panas. Kemudian apalagi kemarin untuk merubah status lampunya menggunakan gambar image. Kita drag and drop bagian image sini. Kita upload image. Simbol atau gambar lampu menyala dan padam. Langsung dua aja saya upload sini ya, LED on sama off karena sudah ada gambarnya. Oke, biar nggak terlalu gemuk saya kuruskan di sini. Oke, kita tambahkan bloknya. Yang perlu kita cek di bagian itu adalah kondisi variabel LED. When float variable LED initialize or change atau berubah, kita mau mengatur dari image 1 ini. Set image. Oh, kita cek dulu, sorry. Kita cek dulu menggunakan control if do else saja, karena nilainya antara 0 dan 1. Jika float variabelnya sama dengan, kita pilih aja yang udah ada di sini sama dengan float variable LED. Jika float variable LED sama dengan 1, maka image-nya yang tampil adalah gambar lampu menyala. Jadi set image picture-nya itu yang lampu on. Jika tidak, kalau enggak 1 berarti 0, itu lampu off. Uji. Nah, di sini kondisinya off. Kita nyalakan LED on, dia menyala juga. Di
Sini pun juga angkanya 1. Let off, padam, di sini juga berubah menjadi 0. Kalau saya mau ubah manual di sini 1, juga di sini akan berubah 0. Oke. Kemudian terakhir apa kita? Oh, menampilkan jam. Oke. Kita tambahkan program untuk menampilkan jam di LCD dulu. Tambahkan library-nya, include. Ingat RTC lib-nya kecil ya. Nah, kemudian RTC DS1307 RTC sama ya, rata-rata ADHT, di sini juga ada DHT dikenalkan, di sini liquid crystal juga dikenalkan, RTC pun juga dikenalkan. Ya, ada LCD, DHT, RTC. Kemudian di bagian void setup, sebelum void setup langsung saya buat aja variabelnya di sini, integer, jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun. Saya rapel aja di sini ya. Dan ini yang kita butuhkan. Nama hari nanti aja. Kemudian di bagian void setup, RTC, begin. Kalau untuk nyocokinnya, RTC, adjust, date time. Kalau secara manual itu tahun dulu, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya, kemudian jam, menitnya, kemudian detiknya. Kurungnya kenapa ada 2? Sesuai pasangannya. Paling kalau yang dibuka 2, ini yang 1, berarti ada yang belum punya pasangan. Ada yang belum punya pasangan. Contohnya seperti ini. Kurung aja punya ya kan. Itulah, masa nggak malu sama kurung. Kemudian untuk mengambil data jamnya, misalkan kita taruh di paling atas juga boleh. Date time, penulisan date time-nya D yang matinya besar. Now sama dengan RTC now. Jam didapatkan dari mana? Now hour. Menit sama dengan now minutes. Detik sama dengan now second. Hari now ya. Salah? Tanggal dulu itu ya. Now day. Bulan now month. Tahun now year. Jadi hari day of the day. Nah, kemudian kita mau menampilkan. Tampilkan di mana? LCD-nya mati ya tadi. Nah, kita mau menampilkan di baris atas, tapi gantian. Langsung aja materinya saya rapel di sini ya. Kalau mau gantian berarti kita acuannya apa? Detiknya. Nah, sebelum kita tampilkan ada butuh variabel char apa? 30 boleh, 20 boleh. Kita menampilkan dulu ketika if detik, misalkan kita mau buat 3 bagian jamnya, detik kurang dari 50, yang tampil adalah jam. Sprintf T jam langsung persen 02D ya. Udah tahu kan artinya maksudnya apa? Persen 02D, titik 2 lagi,
persen 02D WIB. Persen yang pertama itu untuk jam, yang kedua untuk menit, yang ketiga untuk detik. Kemudian mau ditampilkan di mana? Di baris atas 0,0 LCD print, yang ditampilkan apa? Temp. Begitu juga untuk tanggal, else tanggalnya di sini nanti tahunnya misalkan buat 4 juga nggak boleh, 2 nanti otomatis pun juga jadi 4. Yang ditampilkan apa? Tanggal, bulan, sama tahun. Juga di baris yang pertama. Jadi ketika detik kurang dari 50 yang tampil jam, jika tidak berarti 50 sampai 59 yang tampil adalah tanggal. Kita upload. Sambil menunggu, kita juga buat label untuk di bagian tankable untuk menampilkan jamnya. Misalkan jamnya ada di bawahnya tombol di sini. Saya sisip label di sini. Label jam. Label jam ini saya buat rata tengah. Hurufnya tebal, warnanya misalkan hijau tua. Ini nanti tampil di LCD dulu ya programnya ya, belum ke Verbis-nya. Jadi kalau mau tampil juga di Verbis, di sini kita perlu tambahkan di sini ada nama untuk jamnya. Yang perlu kita tampilkan apa di sini kira-kira? Apa itu? Temp. Karena sudah disimpan yang ditampilkan. Jadi pun nanti di sini juga nggak hanya jam, bisa juga gantian yang dikirim. Karena di sini isi temp itu kadang diisi jam, kadang juga diisi tanggal. Juga jadi ikut berubah juga nanti. Di LCD berubah, nanti di sini juga ikut berubah tanggalnya. Jadi yang upload pertama ini nanti hanya menampilkan di LCD dulu. Yang ini belum saya upload. Sama di sini belum saya tambahkan jam. Kita perlu tambahkan berarti di sini. Jam value-nya string. Ya, kita ketik aja jam. Misalkan 00 seperti ini juga boleh. Nanti kan otomatis diganti oleh ESP-nya. Yang ini harusnya sudah bisa tampil jam. Nah, jamnya sudah tampil. Ketika detiknya kurang dari 50 tampilnya jam. Lebih dari 50 tampil tanggal. Nah, bisa ini ya. Tampil tanggal juga. Sekarang kita upload yang kedua untuk menampilkan mengirimkan ke Verbis. Di sini nanti belum tampil karena bloknya belum kita buat. Bloknya di mana? Buatnya mirip seperti ini juga, tapi tidak ada kondisi. Jadi when float variable jam belum ada, berarti apa langkah yang kita harus lakukan? Inisialisasi. Oke. Variable initialis. Kita dekatkan sini juga boleh. Apa namanya? Jam. Jika ada perubahan jam, when float variable jam, maka langsung menampilkan
Berarti langsung menampilkan langsung label di sini aja, nggak ada kondisi ya. Set label jam, teksnya itu dari variabel. Variabel apa? Variabel jam. Jadi secara otomatis nanti akan terganti. Ini masih defaultnya kalau ini belum terupload. Nah, kalau sudah dan uploading, ini apa errornya? Error compiling. Saya upload lagi aja. Kalau error lagi kemungkinan di sini belum saya rubah nih, harusnya menggunakan string. Oke. Jadi string ini ya berarti. Karena tipe datanya data teks. Kalau di sini kan memang datanya data nilai. Jadi di Firebase data angka. Setnya jadinya set integer. Bedanya di sini berarti nanti untuk yang update jamnya. Ya, saya uploading ya, nggak error lagi. Berarti ini tadi masalahnya. Ketika kita mau update data berupa teks, jadi di sini set string. Kita lihat di serial monitor, connecting to WiFi sudah connected, sudah oke, database-nya sudah connect, harusnya di sini berubah. Ya berubah ya. 8:50:49. Nah, dia kok nggak langsung detiknya terus-menerus karena ada jeda dalam proses pengiriman. Karena ini ngambil dari cloud, si ini juga ngirim ke cloud. Nah, biasanya kurang lebih 3 detikan untuk apa selisihnya. 12, 14, 2 detik ya kurang lebih. 16. Karena itu jeda untuk pengiriman data. Ya. Jadi kita mau menampilkan di Firebase. Kalau di Firebase ini ada tipe data. Nah, tipe data kalau kita buat baru di sini ada value-nya mau apa? Ada number, ada string di sini. Kalau number perintahnya di ESP ini integer, set integer. Kalau yang string berarti set string. Karena di sini datanya data berupa teks. Kan yang ditampilkan tadi apa ini ya? Tanggal, ini kan data teks. Makanya di sini set string. Nanti kalau tetap integer nanti error kayak punya saya tadi. Ada error. Harusnya di sini kita rubah jadi string. Oke.